Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Sedatul Melia Atrani 1092 dan juga rekan saya Peneragam Musyawarah dengan akhir rajin 1087. Jadi di sini kita akan membahas materi tentang peran ulama dan juga negara veteran. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran dari ulama. Sebelumnya aku mau tanya, kenapa sih seseorang itu memahami agama dengan cara yang berbeda? Padahal kalau dilihat dari sumbernya, itu adalah sumber yang sama. Dan juga kaji yang dikaji itu adalah hal yang sama. Nah, itu disebabkan karena agama itu memiliki banyak teks atau mempunyai banyak teks. Seperti kayak Al-Quran yang ada dalam Islam. Nah, jadi kan teks itu nggak bisa berbicara sendiri, jadi harus ada manusia yang memahaminya. Nah, sedangkan manusia itu kadang pada saat membaca, memahami sesuatu itu berbeda karena seseorang itu memiliki pikiran, pengalaman yang tidak sama dan juga berbeda-beda. Sekarang kita masuk ke zaman dahulu. Banyak tafsir agama yang kita kenal hari ini itu berasal dari zaman pertengahan. Nah, di masa itu belum ada HAM, terus belum ada hukum internasional, dan juga masih banyak peperangan. Nah, jadi baca terkadang itu keras, karena kan dari zaman dahulu itu belum ada kayak HAM, hukum hak asasi manusia, jadi kayak bebas mau berperang antara sini sama yang lain. Nah, kalau dari tafsir nama itu dipakai mentah-mentah di zaman sekarang yang udah damai, notabene-nya udah segala sesuatu itu ada HAM-nya, itu akan bisa menjadikan bentrok. Jadi nggak sama. Zamannya itu udah berbeda. Nah, di sini itu muncul peran penting ulama dari ulama. Ulama itu memiliki peran penting dalam kehidupan sehari karena mereka dianggap yang paling paham agama. Contohnya kalau misal kamu ingin mendapatkan suara dari masyarakat, nah itu kamu harus bekerja sama dengan ulama tersebut karena ulama ini memiliki pengaruh besar. Jadi masyarakat akan mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama. Namun ada beberapa tantangan. Kadang pemikiran keagamaan jadi kurang berkembang pesat karena terlalu fokus menjaga tradisi lama. Terus kedua itu sulit menerima pemikiran baru. Jadi bahkan untuk ulama saja syaratnya untuk menjadi ulama saja itu syaratnya besar banget. Akhirnya nggak semua orang tuh bisa untuk menafsirkan. Akibatnya pemikiran itu jadi cenderung stagnan dan agak sulit untuk berkembang. Kenapa bisa muncul tafsir keras? Karena ada beberapa kelompok itu dalam menafsirkan ayat dilakukan secara ekstrim. Biasanya mereka hanya menafsirkan satu ayat Al-Quran, terus tidak mempedulikan konteks sejarah yang terlebih dahulu. Terus yang ketiga, mereka menganggap bahwa zaman sekarang itu kondisinya atau situasinya itu sama seperti zaman dahulu. Nah, contohnya ketika mereka menafsirkan ayat perang, itu mereka menganggap bahwa kondisi tersebut bisa berlaku di semua situasi atau semua zaman. Nah, padahal ada beberapa ulama lain yang menekankan bahwa ayat itu memiliki konteks tersendiri dan juga tidak bisa digunakan sembarangan. Makanya, satu ayat itu bisa dipahami yang pertama sebagai ajakan atau yang kedua sebagai ajakan untuk berbuat kekerasan. Nah, makanya ini tuh bukan di teksnya masalahnya, tetapi bagaimana cara orang itu untuk menafsirkan atau mengartikan dari teks tersebut. Jadi kesimpulannya, kekerasan bukan cuma soal agama, tetapi juga soal sosial budaya, soal tafsir, dan juga soal sejarah. Nah, yang paling terpenting manusia dibalik semuanya itu. Terus agama itu bisa jadi sumber perdamaian, tetapi jika disalahgunakan, agama bisa menjadi pembenaran kekerasan. Nah, ini tuh tergantung bagaimana kita memahami dan juga bagaimana kita menggunakan. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua. Kalian itu pernah kepikiran nggak sih kenapa di dunia ini tuh ada yang masyarakatnya itu bebas berpendapat, tetapi ada juga yang justru batasi ya. Sistemnya itu berkaitan dengan negara otoriter. Nah, jadi negara otoriter itu adalah sistem di mana kekuasaan itu hanya dipegang oleh satu orang atau kelompok kecil, yang di mana di dalam sistem ini suara dari masyarakat dan kritik itu bisa
dibatasi dan keputusan itu lebih banyak ditentukan oleh atasan. Nah, menariknya, banyak negara sebenarnya itu mengalami masa otoriter. Contohnya kayak di Asia Timur dan juga Timur Tengah. Kalau di Asia Timur itu beberapa negara itu berhasil menjadi negara yang demokrasi. Nah, kalau di Timur Tengah itu kebanyakan tetap bertahan di otoriter. Nah, kenapa bisa begitu? Salah satu jawabannya itu ada di faktor konflik. Nah, jadi di Asia Timur, konflik militer ini lama-lama menurun. Negara-negara di sana itu mulai berfokus ke ekonomi, pendidikan, dan juga kerjasama. Nah, akibatnya itu muncul masyarakat yang lebih sejahtera dan lebih mereka itu lebih menuntut kebebasan. Nah, sebaliknya, kalau di Timur Tengah, konflik ini tuh sering terjadi, mulai dari perang saudara sampai ketegangan internal. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah itu biasanya memilih cara keras untuk menjaga stabilitas. Nah, ini tuh bikin demokrasi menjadi kurang berkembang. Nah, yang kedua itu dari faktor ekonomi. Ini tuh juga sangat berpengaruh besar. Di beberapa negara Timur Tengah, sebagian besar pemasukan negara itu bersumber dari minyak, yang artinya pemerintah itu tidak terlalu bergantung pada pajak rakyat. Nah, akibatnya tekanan dari masyarakat itu jadi lebih kecil. Nah, ini tuh berbeda dari sistem negara industri, yang dimana kalau negara industri itu rakyatnya itu lebih aktif untuk menuntut hak karena mereka itu ikut berkontribusi langsung lewat pajak. Di beberapa negara, agama itu juga berperan di dalam dunia politik. Kadang jadi kekuatan perlawanan, tapi kadang juga membuat konflik itu jadi makin kompleks kalau bercampur dengan kepentingan kekuasaan. Nah, kalau kita tarik ke pembahasannya sebelumnya, hal ini itu berkaitan dengan cara orang memahami dan juga menafsirkan sesuatu, termasuk agama dan ideologi itu. Karena yang pada akhirnya yang menentukan arah sebuah negara itu bukan cuma dari sistemnya, tapi juga dari cara manusia itu berpikir dan mengambil keputusan di dalamnya. Nah, jadi kesimpulannya, negara otoriter itu tidak muncul karena satu alasan saja, tapi karena ada beberapa faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor konflik, faktor ekonomi, faktor pengaruh dari luar, sampai dari cara berpikir masyarakatnya. Nah, makanya untuk memahami sebuah negara, kita itu nggak cuma melihat dari sistemnya, tapi harus melihat dari cerita besar di baliknya.